bantuan yang diberikan kepada pondok pesantren ini adalah merupakan pelaksanaan benteng kedua penanganan COVID di Jawa Barat. Karena ada 3 benteng. Yang pertama adalah kesehatan yang sudah dilaksanakan sejak awal. Kemudian bantuan sosial untuk memberikan kebutuhan kepada masyarakat sekalipun tidak sempurna. Dan yang ketiga adalah nanti benteng ekonomi yang akan digulirkan melalui padat karya serta bantuan-bantuan terhadap UKM yang ada di Jawa Barat. Bantuan modal untuk menggeliatkan lagi perekonomian yang ada di Jawa Barat. Santani ini adalah salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat ekonomi pondok pesantren. Pondok pesantren kami harap menggeliat dalam bidang ekonomi karena selama ini pondok pesantren hanya fokus terhadap pendidikan dan juga pembangunan fisik. Kalau dapat bantuan 100 juta semua dipakai bangun madrasah. Bantuan sekian semua dipakai bangun asrama. Harapan kami kalau ada yang ngasih bantuan 100 juta, 30 juta sisihkan untuk ekonomi. Sehingga ekonomi pondok pesantren tangguh, operasional pondok pesantren tidak melulu bersandar kepada zakat infak sedekah para agniya di sekitar dan juga tidak melulu dari syahriah para santri. Tetapi kalau ekonominya hebat, perusahaannya jalan, maka pondok pesantren sekalipun syahriah dari santri memang tidak masuk, sekalipun yang zakat infak sedekah sudah kurang, tetapi ekonomi hebat bisa berjalan, bisa bayar listrik, bisa bayar air, juga bisa membangun yang dibutuhkan untuk perluasan pondok pesantren tersebut. Karena memang hari ini berbeda dengan 20 tahun ke belakang. Di saat saya lagi kecil, karena saya juga orang pesantren, ke pesantren itu banyak yang jariah, banyak yang sodakoh, bahkan ada wakaf. Wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf Al-Quran, wakaf sarana dan prasarana pesantren. Sekarang saya sudah jarang ya orang yang mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, paradigma para kiai harus ada sedikit berubah dari pola yang biasa menerima itu, maka sekarang harus mencari dengan jalan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di masing-masing. Antara lain dengan pertanian. Kalau pertanian ini salah satu sumber ekonomi yang cocok dengan para kiai dan pondok pesantren. Kalau kiai berdagang, terkadang waktu duhur sudah datang, kiainya belum ada, masih dagang di kota. Begitu juga waktu Jumat sudah datang, kok tidak ada yang khutbah, kiainya masih ngeridit di Bandung atau di kota. Tapi kalau pertanian, berangkat habis ngajar, ngawuruk di kelas, kemudian bertani, jam 11 selesai, persiapan duhur bisa mimpin lagi berjamaah, setelah itu bisa ngawuruk lagi. Karena suasananya tenang dan santai, sehingga tidak mengganggu proses belajar dan mengajar di pondok pesantren sekalipun bergerak dalam bidang ekonomi yaitu pertanian.